Jadi saudaraku, ada persekongkolan antara rezim dengan sebagian rakyat untuk menggulkan ambisi buta rezim maksud saya, untuk dapat memperpanjang kekuasaannya satu periode lagi. Nah, saya heran dan curiga ya. Jangan-jangan isu dari 3 periode ini adalah dari Pak Amin Rais sendiri. Nah, saya heran ya. Padahal menurut saya isu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu sudah jauh-jauh hari digaung-gaungkan dan bahkan juga sudah dijawab oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan tegas menolak isu 3 periode dan bahkan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Dan bahkan Gibran juga tegas kalau ada isu 3 periode atau masa jabatan 3 periode dan bahkan juga perpanjangan masa jabatan presiden, Gibran bahkan juga akan ikut berdemo. Dan bahkan baru kemarin ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka ketika diundang oleh Rosi, itu juga tegas, sudah balik aja ke Solo. Masih banyak orang-orang yang pintar, yaitu akan meneruskan mimpi-mimpi besar dari Presiden Joko Widodo. Itu sudah tegas lah. Dan bahkan juga pemilu pada tahun 2024 sudah dijadwalkan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi mau apa lagi? Nah, saya heran dan curiga ya. Jangan-jangan isu dari 3 periode ini adalah dari Pak Amin Rais sendiri, yaitu setiap tahun isunya itu saja. Dan bahkan sampai detik ini pada April 2023, Pak Amin Rais juga bahkan menyebut isu perpanjangan dan bahkan juga 3 periode. Menurut saya ini sudah basi menurut saya. Yang paling uniknya lagi, dari komentar-komentar dari netizen ini tidak ada yang mendukung ucapan dari Mbah Amin Rais ini. Bahkan mayoritas netizen mengomentari dengan ya nada-nada nyinyiran lah. Kita bukan bangsa idiot. Stop usaha menggolkan 3 periode atau tunda pemilu. Jika itu terjadi, rakyat pasti akan marah karena akan muak dengan tindakan inkonstitusional. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah tegas lah, bahkan menolak isu perpanjangan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Yang unik di sini adalah komentar-komentar dari netizen, yaitu mayoritas malah tidak mendukung ya. Yang idiot itu yang masih teriak-teriak 3 periode, Mbah. Kalau kami sih sudah bulet, Pak Jokowi selesai 2024, diganti Pak Ganjar. Ayo kapan bayar nasar jalan kaki ke Jogja? Sebelum doyan banget ngomong ugal-ugalan, udahnya doyan ngebut nih. Masih inget tambah di sini Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Wow. Wong ngomong mingkrat. Ini absurd, sudah separah inikah kondisi kejiwaan Bahar Smith. Banyak orang mabuk, tapi bulan Ramadan itu sebaiknya jangan mabuk memalukan, mengingat setan dibelenggu. Otak degil, bacot aja yang gede, nggak punya akhlak. Apa yang kau kasih ke generasi sekarang? Mau ngasih otakmu yang degil? Profil Ahmad Muntas, anak Amin Rais yang alami. Ya, dari semua komentar-komentar di sini ya malah komentarnya nyinyir terhadap Amin Rais. Karena memang menurut saya ini sudah basi ya, yaitu isu 3 periode dan sebagainya. Ya mbok mengkritik isu-isu lainnya kayak bukan 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, menurut saya sudah basi sekali. Dan di sini juga pada waktu itu Gibran juga menolak dengan tegas lah perpanjangan masa jabatan presiden. Walaupun hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo itu menunjukkan mayoritas puas. Bahkan kemarin dari survei dari SLI, yaitu mencapai 76,8%. Bayangkan. Dan bahkan sekarang ini juga koalisi dari Presiden Joko Widodo sangat banyak sekali. Sangat memungkinkan sekali memang kalau Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan atau usulan 3 periode. Tetapi Presiden Joko Widodo tegas menolak karena sama saja ya. Kalau misalkan 3 periode dilaksanakan di era sekarang ini sama saja dengan masa Orde Baru. Ya bisa jadi sekarang 3 periode, besok ganti presiden 4 periode. Dan akhirnya ya seperti Orde Baru. Apa bedanya? Makanya yang paling bagus adalah yaitu mentaati konstitusi, mentaati perundang-undangan yang berlaku.
yaitu cukup 2 periode saja masa kepemimpinan presiden. Walaupun itu bagus, walaupun itu kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya 100%, kalau menurut saya tetaplah 2 periode yang paling masuk akal. Ini bahkan Gibran Rakabuming Raka juga menolak Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Balik aja ke Solo, istirahat. Di sini bahkan juga Gibran tegas lah menolak perpanjangan 3 periode. Jadi apalagi? Menurut saya ini sudahlah, nggak usah perpanjang lagi lah isu jabatan 3 periode atau masa perpanjangan masa jabatan ini. Menurut saya Mbah Amin sudah ketinggalan zaman ya dengan isu-isu terkini ya. Jadi menurut saya ya kritiklah yang lain-lain lah tentang RUU Cipta Kerja, Omnibus Law lah. Jangan isu-isu ini saja, mentang-mentang kemarin pernah menjabat sebagai ketua MPR kali ya. Kemungkinan Mbah Amin juga pernah melakukan hal semacam itu. Bisa jadi. Akhirnya sekarang trauma sendiri. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bahkan diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo lagi-lagi disentil oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Kendati Jokowi telah angkat bicara, Amin menyinggung ihwal wacana Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Amin mengingatkan Jokowi untuk meletakkan jabatan sebagai presiden pada Oktober 2024. Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, tegas, dan terengginas bahwa Anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi, kata Amin dalam pidatonya di Milad Partai Umat yang pertama di Jakarta pada Minggu 17 April 2022. Amin juga meminta Jokowi menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden untuk berhenti. Ia mengingatkan bahwa Jokowi bakal berhadapan dengan masyarakat sipil jika bermain-main dalam menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi, kalau main-main ya boleh, tapi Anda akan menghadapi masyarakat sipil yang sudah tidak tahan lagi, kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Amin Rais menyinggung perihal hutang negara. Dia mewanti-wanti Jokowi untuk tidak menambah hutang di sisa masa jabatannya yang tinggal 30 bulan. Tak hanya itu, mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR itu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari jabatannya. Ia mengaku pemerintahan saat ini adalah rezim Jokowi Luhut, sementara masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada Luhut. Pertama, seyogyanya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin, sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please resign. The sooner the better, ucap Amin. Awal April 2022, Amin juga pernah menyampaikan pernyataan serupa. Ia mengingatkan Jokowi dan Luhut untuk meletakkan jabatannya pada Oktober 2024. Duet Jokowi Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini, bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024, kata Amin dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Amin Rais Official pada Sabtu 2 April 2022. Amin mengkritik keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Dia menekankan pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 terus mengatur bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Amin mengatakan cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasaannya
semestinya tidak boleh dilakukannya lagi. Kita masih terngiang-ngiang bagaimana kita kadang-kadang dibodohi. Saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk menggugurkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime, ujar dia. Awal wacana penundaan pemilu mengemuka. Amin menyebut bahwa usulan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, sebagaimana bunyi konstitusi, pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten kota harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, konstitusi juga mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama setiap periode 5 tahun. Oleh karenanya, Amin Rais tegas menolak wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pemerintah. Di samping itu, menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat, kata Amin Rais dalam sebuah diskusi virtual pada Senin 14 Maret 2022. Amin mengaku khawatir usulan penundaan pemilu ini terrealisasi, sebab dia menilai DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah. Saat itu, Amin mendesak agar isu penundaan pemilu 2024 segera dihentikan. Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu. Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional, kata dia. Pernyataan Amin terdahulunya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga berujung kegaduhan. Pertengahan Maret 2021, ia menyebut ada skenario mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar soal masa jabatan presiden dari 2 menjadi 3 periode. Menurut Amin, rencana tersebut akan dilakukan melalui amandemen konstitusi lewat sidang istimewa MPR. Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1 hingga 2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, kata Amin dalam tayangan Kompas TV dikutip pada Senin 15 Maret 2021. Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah sidang istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden. Tapi, kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali, ujar Amin. Amin juga mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Jokowi melihat masa depannya. Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden setidaknya telah bergulir selama 1,5 bulan terakhir. Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal wacana ini. Ia menyentil langsung para menterinya. Jokowi mengatakan tak boleh lagi yang bicara soal presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai usulan penundaan, usulan perpanjangan, enggak, kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada Selasa 5 April 2022. Jokowi pun meminta jajarannya untuk fokus bekerja, menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ucapnya. Tak lama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati pada tanggal 14 Februari 2024. Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan
dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan, kata Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada 10 April 2022 yang lalu. Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024, tuturnya. Bahkan Gibran Rakabuming Raka menolak Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Balik aja ke Solo, istirahat. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi belakangan ramai disinggung oleh berbagai pihak. Ditanya soal ini, Gibran Rakabuming Raka pun memberikan tanggapan yang tegas. Awalnya Gibran Rakabuming disinggung oleh Resiana Silalahi perihal Presiden Jokowi purna tugas tahun depan. Ia pun menyentil perihal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Gibran tahu kan ada suara-suara penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden yang diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya, kata Rosi dikutip dari akun TikTok pada Jumat 14 April 2023. Enggak usah, pulang aja ke Solo, balas Gibran dengan tegas. Namun suami Selvi Ananda ini tidak mau berasumsi macam-macam, termasuk apakah permintaan penambahan masa jabatan adalah organik dari masyarakat atau malah menjadi jebakan untuk Jokowi. Sekali lagi, warga aja yang menilai. Yang jelas, kita tinggal jalankan apa saja yang sudah kita sepakati bersama, tutur Gibran. Ketika diminta untuk mempertegas jawabannya, Gibran belak-belakan meminta Jokowi untuk kembali ke Solo setelah menuntaskan masa jabatannya sekitar setahun lagi. Bahkan tanpa ragu, Gibran menyebut ada tokoh yang lebih pandai dan yang ingin menggantikan Jokowi sebagai RI 1. Jadi Mas Gibran merasa udah, Bapak balik saja, tanya Rosi. Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak, tegas Gibran. Gibran sendiri sudah berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap wacana Jokowi memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Sikap Gibran sejalan dengan Jokowi yang juga sudah pernah menegaskan akan patuh pada konstitusi, yakni Presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 kali periode, di mana 1 periode terdiri dari 5 tahun masa jabatan. Bahkan diketahui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu tegas menolak jika ayahnya kembali menjabat untuk ketiga kalinya. Gibran bahkan mau ikut jika ada yang menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Nek ono demo aku kandhanono, tak melu menolak, katanya di Pasar Legi. Dia mengatakan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024 sesuai jadwal yang disepakati DPR, pemerintah dan juga KPU. Pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Sudah jelas tidak ada penundaan, ujar Gibran. Salah satu anggota HMI Kota Solo mengabarkan kepada cnnindonesia.com bahwa kelompoknya akan menggelar aksi demo di sekitar flyover Purwosari pada sore. Di antaranya menolak kenaikan harga minyak goreng, BBM, serta BBM. Mereka juga akan menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden maupun juga penundaan pemilu 2024. Isu lainnya, mahasiswa juga mendesak agar penambangan batu andesit di Wadas segera dihentikan. Saat ditanya apakah akan mengikuti aksi tersebut, Gibran tidak menjawab dengan tegas. Ia justru menanyakan kenapa permasalahan di Wadas disuarakan lewat demonstrasi yang digelar di Kota Solo. Kalau demo soal Wadas, kenapa demo di Solo, tanyanya. Isu perpanjangan masa jabatan presiden
dan juga penundaan pemilu mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Terbaru, mahasiswa menggelar demonstrasi di berbagai daerah pada Senin kemarin, 11 April. Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari, kata Jokowi di YouTube Sekretaris Negara pada Minggu 10 April 2023 yang lalu.